Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Niras Luhur. Kali ini saya lagi ada bersama Mas Tommy. Pas tadi emang ada janjian sama Mas Tuying, cuman lagi ada keperluan. Akhirnya aku kan datang kemarin ini di depan rumahnya Mas Tommy ya. Kita berdua, ya wis. Akhirnya izin sama Mas Tuying ya. Kita ngetek dulu berdua. Udah monggo. Ya udah. Sekarang kita lagi di sini. Akan ngangkat tema apa ya Mas tadi ya Mas? Tentang itu ya, waris ya. Tentang waris lah. Iya. Jadi apa namanya, manusia hidup ya pasti kan ada nggak adanya. Iya. Nanti apa yang akan diwariskan tentu selain hal baik buat anak cucu biasanya berupa harta, kenangan, benda. Warisan-warisan terdahulu. Iya. Nah itu kan kalau kita bicara waris, walaupun waris kan cakupannya luas. Ada yang sifatnya batin kayak tingkah laku, terus ajaran-ajaran yang baik dari orang tua, segala halnya tentang itu. Tapi kalau orang-orang yang kekinian, misalnya anak-anak muda cenderung waris ya yang sifatnya kebendaan. Nah itu kan nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah ya. Yang sifatnya kebendaan berarti kayak tinggalan rumah, harta, dan benda pusaka. Oh iya benda pusaka yang jadi momok lah. Ya oke. Ini kan karena memang kita di horor, ceritanya di cerita horor, kita akan lebih ya memang dua-duanya dibahas, tapi kita awalnya ke bendaan dulu Mas. Ke bendaan dulu. Kalau warisan dari orang tua umumnya apa? Kalau enggak rumah, tanah ya. Tanah. Nah ini kan kalau misalnya sering menjadi polemik dalam masyarakat dulu, sekarang mungkin sama aja. Masih sama aja ya Mas. Itu pasti harta warisan dalam bentuk rumah ataupun tanah. Nah kalau misalnya tata caranya, kalau kita di muslim kan udah ada kaidahnya untuk syariat cara pengaturan tersebut. Kalau orang dulu kan sering kasusnya, biasanya kasusnya gimana Mas? Ya karena kan mungkin tanahnya banyak tapi nggak ada berpatok. Betul. Siapa yang mau ya monggo. Benar. Satu yang itu ya kadang-kadang juga ini ya belum ada legalitas. Iya itu yang jadi momok. Terus mewariskan ke seseorang, ke anak, ke cucu, ke saudara bisa jadi hanya melewat lisan kadang-kadang ya. Seperti itu. Iya, kadang kan ada kasus begini, misalnya anak tiri, anak temon begitu ya. Terus kok ada jadi rancu, ternyata ini udah mewariskan melalui lisan, tapi saksinya udah nggak ada. Itu yang berat Ya. Nah ini tinggal berbalik lagi ke keluarga itu untuk kita mau biar keluarga itu nggak pecah gimana. Walaupun pastinya sih kadang gitu salah satu oknum keluarga pasti adalah yang minta. Biasanya saudara kita nggak apa-apa. Betul. Iya. Yang sampingnya, pendampingnya biasanya. Benar. Kita nggak bisa nyalain juga ya. Iya. Karena dia butuh juga ekonomi yang kuat. Iya. Itu memang dikembalikan sama keluarga. Terus yang lain bila mana memang kadang kan kayak gitu ya. Yang lain itu merasa bukan masalah kalau kaya enggaknya sih itu bisa disembunyikan ya Mas. Iya, itu kan lebih cenderung ke hak. Terus kadang-kadang nggak pengen ngulik-ngulik harta orang tua, tapi emang satu butuh ya mau nggak mau kan seperti itu. Yang nggak mau butuh pasti harta warisan berupa benda pusaka. Itu nggak ada yang mau megang. Itu masalahnya. Betul. Ini kita larinya tadi ngawalnya kan ke sifat benda ya, benda yang berupa tanah, rumah, atau itu jadi rebutan. Iya, uang. Kemarin juga ini ada sedikit, saya ada keluarga di gitu sana lah. Nyampe tinggalannya, nyampe orang yang mau meninggal itu emang yaudah udah mau meninggal ini. Tapi mereka itu lari ke kamar khususnya beliau gitu ya. Katanya punya emas hijau berapa bungkus begitu. Nyatanya ya udah iya buat rebutan seperti kan miris banget. Nah ini yang kedua tadi waris yang berupa benda pusaka. Ini sebelum kita ke waris benda pusaka itu sebenarnya yang dimaksud benda pusaka itu seperti apa sih Mas? Benda pusaka peninggalan masa lalu yang dipegang sama leluhur kita. Iya, tapi itu bisa dinamakan pusaka ya karena ageman ya. Ageman. Iya, walaupun ageman apapun yang berupa benda-benda yang punya aura tertentu lah biasanya. Kendi juga bisa jadi, ya kan bisa semuanya sih sebenarnya kawasan leluhur. Berarti artinya kalau misalnya ya ini bicara masalah nama ya, nama
barang pusaka atau benda pusaka nggak melulu itu dalam kalangan keraton ya, semua Iya, juga bisa semua ya. bisa. Oke, ini kalau tadi Mas Tommy menyebut di muka ya, benda pusaka cenderung orang nggak mau megang, keturunannya nggak mau megang, Turunannya. karena tadi disinyalir misalnya benda tertentu nanti efeknya seperti Efeknya iya, nggak kuat megang. nggak kuat megang. Males ngempanin. Siapa yang butuh empanin? Besi dimpanin. Iya, Logikanya ya. kalau tadi kan nggak kuat megang, uang benda kayak gitu kecuali gada yang berapa Iya. kilo, maksudnya kuat megang itu dalam artian Ya buat ageman itu pasti punya semua benda itu punya tempat lah, punya nyawa sendiri ya. Betul. Apalagi benda itu ditempat dengan susah payah, dengan ritualnya bermacam-macam untuk kebutuhan si A. pada Pasti masa kan, itu. pada masa itu untuk si A pasti keturunannya itu bisa semua. Benar. Karena udah menyangkut lah. Menyangkut rah, pasti ada salah satu. Kadang gitu ya, kalau nggak pas-pas banget, ya itu jadi. Iya biasanya kan kayak gitu. Nggak cocok tanggal lahirnya apa itu. Itu sih menurut saya enggak juga. Enggak juga ya. Kayak Benar. kolektor. Betul. Iya kan? Itu bukan Kolektor, warisnya asli iya, ya. bukan warisnya, tapi dia tetap megang. Ya karena dia memandang sebuah benda pusaka ageman itu sebagai suatu karya seni yang indah, yang agung, yang luhur dari kisah masa lalu kita berupa kerajaan yang tak ternilai. Benar. Bahkan ya tadi memang Melestarikan. nguri-nguri budaya benar. Cuman ya tadi mirisnya kadang-kadang selalu dikaitkan dengan kepentingan. Digunakan salah ya. Iya, salah digunakan. Kalau dulu kan, kalau tidak salah dari baca dari literatur sejarah, tentu para penggede dulu memegang benda pusaka tersebut kan memang buat perang. Salah satunya gitu ya. Terus buat perang dengan ritual tertentu, itu sengaja dimasukkan hodamnya, unsur hodamnya, atau memang masuk sendiri Mas? Dimasukkan. Dimasukkan. Bisa masuk sendiri. Dimasukkan, berarti memang dengan tata cara sesuai permintaan kegunaan gitu. kebutuhan. Misalnya buat perang ya kodenya cocok buat itu ya, power ya seperti itu. Apalagi kalau pusaka itu udah dapat mangsa lah, nyawa, pasti nggak bakal bisa bersih lah ujungnya. Mesti ada karat apa noda Betul, ada beberapa ya seperti temennya iya. itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, ujungnya itu flagnya ada, noktahnya seperti itu. Nah ini kan yang menyeramkan seperti itu Mas. Kadang untuk yang awam, bapak saya punya waris keris A misalnya, atau tombak A dari bapak-bapaknya lagi, tapi saya nggak mau megang karena yang udah-udah aja begini begitu. Iya, ya karena mungkin ada sugesti dari orang, masukan dari orang. Kalau nggak kasih makan kembang istilah ibaratnya, kamu yang akan kena. Sedangkan aura wangi-wangian itu untuk mengurangi hal-hal yang negatif yang ada pada benda tersebut kan? Aslinya seperti itu, untuk mengurangi lah. Iya, ini penting banget ya. Tapi ya tadi kembalikan sama niat sih Mas ya. Niatnya buat apa? Iya kan, mesti teman-teman di Nilas Luhur tentu ya orang Jawa, orang mana aja lah pasti tetap punya. Ya ngapain benda pusaka itu dikasih minyak wangi? Itu untuk menahan biar benda itu tetap abadi, nggak kopos kena karat. Betul. Jadi kalau misalnya dinalar secara dohir ya memang minyak-minyak tertentu emang menjaga dari korosi. Iya, Yang pertama, yang keduanya ya tadi ya mencegah hal-hal yang negatif. Yang negatif, unsur negatif, pewangian tersebut justru menolak bala. Tapi kalau misalnya kita diniatkan buat ngasih makan, ya emang dimakan. Iya, jadinya hodam itu semakin kuat. Berarti segala sesuatu tadi memang kembali diniatkannya seperti apa. Kalau kita menganggap itu sebuah aksesoris dari leluhur, ya kita nguri-nguri. Ini contoh ya teman-teman, kita ada salah satu contoh warisan, gaman warisan ya Mas. Ada warisan leluhur dan ini apa namanya, kita nggak siapin sama sekali. Pas sebelum ngetek dilalai itu ada teman saudara juga, itu dia lagi kerja di rumah tua ya Mas ya. Iya. Di rumah tua itu nemu ini bilah keris ya Mas. Kalau korosinya banyak banget, karatnya banyak banget. Ini yang kita bahas bisa hancur ya Mas kalau misalnya nggak dirawat ya. Ini agak ngelok seperti itu bentuknya. Tapi aslinya ini kan nggak ini ya, lurus ya. Karatnya banyak sekali, ada sedikit. Ini apa sih, bubuk apa sih yang putih? Kertas ya. Berarti dulunya pernah dibungkus kertas ya Mas ya. Iya. Kertas terus karena ada
air juga. Oh, apa kependam di tanah? Ya, Oh, di atas. Maluku. Rumah-rumah Lugu, rumah lawas. Ini tapi paksinya yang bulat ya. Kalau dulu lihat paksinya ini masih udah masuk ke Mataram ya. Artinya misalnya begini Mas, saya punya waris benda pusaka, terus saya punya kisah orang tua saya keturunan berapa megang seperti itu. Katanya gara-gara megang seperti itu jadi belahi lah, jadi penyakitan, jadi usahanya susah. Terus ini memang harus jatuh ke saya, emang nggak ada yang lain warisnya. Ini sikap saya itu seperti Hilangkan apa? sugesti itu. Anggap aja ini adalah waris leluhur, murid-murid budaya. Udah itu aja. Kita mau ngasih kembang terserah lu. Iya betul Ya, betul. terserah saya itu. Berarti dengan sendiri yang seperti itu akan terputus ya? Akan terputus. Akan terputus. Ini ya bukan kita ya sharing aja sama teman-teman, misalnya ada teman yang punya waris dari leluhurnya terus bimbang, kadang-kadang oh kamu nggak pas kayak gini, mendingan dialih fungsikan. Iya. Dikasihkan ke orang yang lebih ngerti. Iya. Nggak usah dibuang ke Iya. kali, itu malah membuang, ya kan? Mm-mm. Malah menghilangkan budaya kita sebagai ya kita orang Jawa ya. Betul. Kita harus pulangin dilarungin ke kali. Ya pasti hilang, tapi itu kan merusak seni orang ya. Seni bener yang Mendingan dikasihkan ke orang yang bisa. cuman ya sekali lagi kita harus selektif juga sama yang mau ngasihnya ke siapa, mau dirawat ke siapa. Benda ini buat ini. Itu Betul. fungsi yang dulu kan untuk kewibawaan banyak kan. Benar. Kewibawaan lah. Tinggal pamornya itu apa. Ada yang lebih pintar dari segi-segi kayak gitu kan. Oh, baiklah, kita kalau ngambil contoh satu, mengkerucut ke keris misalnya ya. Sebuah keris disematkan untuk temanten Jawa sekarang aja udah ada peribawaannya. Iya. Kalau kita pakai beskap, kalau sekarang sih mantenan udah modelnya macam-macam ya, yang modern gaun. Iya, tapi yang kalau yang temanten yang pakai beskap nggak ada kerisnya pasti wagu. Kalau ada peribawanya, apalagi memang yang zaman dulu dengan ritual khusus, terus mereka membuat dengan segala tuhir batin ya untuk pasti tuhir batin. Pemikiran orang dulu dengan ditempa, diliput ditempa kayak apa dengan bara yang panas untuk menghasilkan sebuah karya seni yang indah ya. Benar. Orang sekarang aja belum tentu mampu. Iya, satu nama tadi sempat ini betul apa enggak ya menurut jenengan? Ada nama Bu Supa, nggak tahu di belakang. Ini kan populer banget ya untuk tokoh Jawa, sebuah yang membuat sering karya cipta luar biasa untuk tadi agama tersebut. Ya contohnya beliau kan, itu pun dari kita merunut kisah-kisahnya, buatnya seperti apa, terus lamanya proses ritualnya untuk pensucian kita. Orang membuat agama jadi harus puasa, ya kan? Puasa untuk menahan apa? Hawa nafsu. Dia membuat ini bukan buat dirinya sendiri tapi buat orang biar lebih baik. Iya, buat kemaslahatan. Kayak kita puasa buat apa? Untuk menekan hawa nafsu kita semua, bukan menahan haus dan lapar. Artinya kadang-kadang begini saya penalarannya, untuk menciptakan sebuah benda untuk ageman dengan puasa menahan hawa nafsu segala macam ritual batin yang luar biasa, ini apa yang hadir sebenarnya bukan masalah hodamnya yang hadir, tapi cipta rasa itu yang masuk, yang selaras dengan orang yang pusaka warisan leluhur itu harus diselaraskan sama yang megang. Benar. Menyatukan. Itu bahasanya diselaraskan. Itu tergantung orangnya, itu mau percaya itu apa enggak. Kalau percaya itu sebagai karya seni ya nggak masalah. Tapi kalau dia penggunaannya buat ini lah pengaruh efek negatifnya itu ntar yang akan kembali ke diri kita. Berarti ada memungkinkan nggak kalau ada sebuah cerita begini? Tadi kan pencelarasan, terus misalnya ada keturunan, lah dengan sendirinya tata laku hari-harinya, kebiasaannya mirip sama yang punya dulu, terus kan jatuh ngilang, tahu ada lagi kan, ada seperti itu Mas? Ada banyak yang dia pergi sendiri. Bisa seperti itu mencari tuannya lagi lah. Yang wadah yang cocok gitu ya. Tapi ya ini kembali lagi bila mana misalnya teman-teman memang saya boro-boro ngerasa cocok, mau ngerti benda pusaka ini aja pas udah pulang kampung misalnya, udah kebo balik kandang, tahu-taunya ini harus diapakan, bingung seperti itu aja tadi ya Mas. Ntar di rumah
ketakutan lah Iya, ini kayak iya, pas iya. ada itu kayaknya perasaan hawa was-was. Nah, dari hawa was-was itu apakah pengaruh dari itu? Apakah bukan pengaruh dari alam pikirnya, sugestinya? Benar, benar. Karena udah kemakan kalau nggak bisa melihat sebuah keris harus setiap malam. Ya efektifnya setiap malam buat keluar kita harus kasih makan itu. Kalau telat ntar kenapa? Itu kan dari sugestinya. Ah, Iya, makhluk betul. lain mengambil kelemahan itu. Nah, ini yang sangat penting ya kawan-kawan. Sugesti dari alam pikir, entah itu dari buah pikirnya sendiri atau Dari orang lain dari lah, orang dari lain. sharing-sharing orang lain. Akhirnya itu menciptakan tadi ya sugesti diri yang akhirnya diambil alih oleh makhluk yang seperti itu, akhirnya memanfaatkan situasi tersebut. Apalagi misalnya ini keris konon buat begini, terus nyari semedi sendiri tanpa guru misalnya, Iya. untuk bisa ini tahu-taunya ya tadi salah gunakan. Ya, timbulnya kayak gitu. Nah, Ada banyak ada seperti banyak itu ya. ritual lah. Orang-orang kayak gitu menggunakan dengan istilah kata kalau orang udah megang keris itu orang jadi lebih meyakinkan lah. Benar. Padahal bukan fungsi kerisnya itu. Apa kerisnya bisa terbang kan enggak? Betul. Tetap yang dalamnya yang digunakan. Yang dalamnya yang digunakan. Oke, baik. Tadi penjelasannya cukup gamblang banget dari Mas Tommy ya. Kita nggak bisa menghindar bahasanya kalau memang itu waris dari orang tua, tapi sekali lagi ini pendapat kami di sini ya teman-teman. Kalau memang kita harus memegang benda pusaka atau waris, kalau memang seyogianya kita merasa enggan atau pikirannya jadi mikir yang enggak, ya kalau memang ada orang yang ada orang yang dipercaya dan memang kapasitasnya segala halnya memang mungkin orang tersebut bisa untuk megang tersebut ya nggak apa-apa dititipkan ya untuk Ya dirawat. logikanya sekarang buat pajangan orang dia tulis di banyak keris takut kayak gitu kan ya. Mbah jangan-jangan Iya. gitu ya. Padahal dalam kita sebagai Islam malah Betul. ibaratnya patung yang berupa wujud manusia itu yang tidak boleh itu kan sebuah karya seni nggak masalah ya. Benar. Nah ini yang pertama tadi kalau memang merasa enggan ya monggo dititipkan tapi sama seseorang yang memang benar-benar dipercaya. Kadang-kadang dititip malah dijual ya ada yang seperti itu. Kayak momok Krishna Galunting harus kasih makan emas kalau enggak pasti ngefek orangnya. Betul. Karena kayak gitu masa ada sebuah nuker makan gitu emas ya kan sedangkan yang punya maaf ekonominya minim harus tiap bulan harus ngasih 1 gram kan itu logikanya seperti itu. Kalau memang nama butuhnya yang punya kaya iya pas nilai emas hilang ya iya emas itu benda yang paling disukai oleh makhluk kayak gitu benar. Makhluk kayak paling senang Benar. Dan memang kalau misalnya nyatanya yang itu katanya punya naga runting, makanya ya kalau didewikan memang usahanya juga bisa ya seperti itu. Yang keduanya tadi yang nggak kalah penting tentu ya memang harus memegang. Kalau misalnya takut-takut dibilang mbak atau apa nyandelin tombak ya ditaruh di kotak ya mas. Tapi itu insya Allah nggak ada ngefek kalau tadi kita nggak meyakini yang seperti itu ya. Anggap aja itu museum pribadi gitu. Betul. Iya. Benda waris dari orang tua yang kita rawat, tapi tidak meyakini bahwa benda tidak meyakini kita harus setiap malam Jumat harus ngasih. Ya kita tengok aja pas buka, wah udah berkaratan, ya udah kita bersihin sendiri aja. Benar. Ini kalau lagi ada Mas Tuying, biasanya di babnya Mas Tuying ini penjelasan masalah keris kenapa lancip ke atas dan lain-lain itu nanti bisa mas. Dengan lekuknya apanya. Dengan daun sirihnya. Iya itu kalau kita simbol itu malah larinya bukan ke mistik, justru malah ke Gusti Allah sendiri ya. Iya. Nah, itu tadi sekilas kita bahas tentang waris. Ada 2 macam yang berupa waris dohir dan ya itu dohir juga sih mas ya, tapi kaitannya sama ini. Cuman nggak ada yang mau megang. Betul. Sedangkan itu adalah keagungan masa lalu kita di sebuah kerajaan. Nah untuk waris yang lain itu menjadi bumerang bagi keluarga itu sendiri. Kalau tidak saling, ya kan, ya kita sebagai ngusari. Itulah tadi ya sebuah keilmuan yang akhirnya ujung-ujungnya sebagai kebijaksanaan menyingkapi waris-waris yang berupa tanah ataupun ya harta yang lain untuk nanti dibagi sesuai syariat atau kadang-kadang yang punya juga bisa mengalah untuk yang lebih membutuhkan, ada yang seperti itu. Tapi ini terkhusus karena kaitannya sama horor. Iya. Ya lebih baik kalau nggak mau megang jangan dibuang ke laut ke kali nggak usah itu rusak nanti rusak itu adalah kebudayaan kita benar. Tapi sekali lagi itu
mau benda kayak apa juga nggak ada kaitannya dengan kita yang saat ini ya, berarti kan tergantung kita meyakini. Tapi kalau Kadang ada yang dibuang balik lagi ke rumah, berarti emang nggak mau. nggak mau, benar, pengennya dirawat Pengen sama cucu dirawat ya, sebagai kenang-kenangan lah. benar, benar. Untuk anak cucu kita kan, Mm-mm. kapan tahu? Saya juga ada dari mbah turun ke ayah, turun ke saya. Ya ada, tetap kita nganggap itu udahlah, itu sebuah Identitas identitas kita sebagai orang Jawa apalagi ya. misal, iya seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin nggak begitu memahami kayak gini ya mungkin terasa tabu, tapi kalau kita terjun mendalam lagi ya malah justru larinya dari bentuknya, lekuknya semua justru kita Kayak mendekat. kita punya benda kesayangan, kita iming-iming. Mm-mm. Itu benda kesayangan dari leluhur kita, masa kita nggak rawat? Betul, Ya kan? betul. Adatnya sebagai cucu atau anak seperti apa dipertanyakan. Untuk mengenang masa lalu lah, Benar, kita benar. bahwa kita masyarakat yang dulu mempunyai teknologi yang luar biasa, mempunyai kebudayaan yang luar biasa, enggak sekarang harganya miliaran ya. Oke, baik, ini orang tua dulu mewariskan ya benda berupa harta berupa rumah ataupun tanah, terus para pendahulu, para sepuh mewariskan benda pusaka yang nggak kalah pentingnya kita sendiri. Kita mau mewariskan apa gitu ya Mas ya? Ya kita mewariskan jalan kita yang benar itu aja. Betul, maksudnya seperti itu kawan-kawan. Jadi kita mau yang supaya yang mau dikenang dari anak maksudnya apa kalau bukan kebaikan kita? Ada lah yang benda waris, yang benda pusaka yang diwariskan menjadi rebutan, batu cincin, batu booming itu buat rebutan. Iya, Itu aja, walaupun ada hotemnya ya, Benar, itu buat benar. rebutan dijual lah. Ya. Iya. Saya kadang-kadang miris kalau melihat seseorang mau mengenang orang tuanya sendiri yang meninggal aja malas. Cucunya menyebut orang mbahnya aja malas karena emang track perjalanannya aja jelek. Tapi kalau kita mewariskan contoh-contoh yang baik, sampai kapanpun itu dibawa terus. Dibawa terus. Nah, itu Orang contohnya. juga pasti menyamakan kita. Iya. Oh, kamu seperti mbahnya, padahal kita nggak tahu. Iya, Padahal iya. itu punya track yang apa. Itu warisnya mungkin yang salah satu paling penting ya waris kita, seperti itu. kita punya anak seperti saya ibunya. Ya ntar kayak gitu aja terus benar. mengalir lah. Benar, bisa buat contoh, bisa buat ya tadi perbandingan lah. Paling enggak kalau kita nggak bisa jadi kayak mbaknya, jangan ngotorin namanya mbaknya kan seperti itu. Oke, Kalau kita nggak bisa melihara sebuah warisan leluhur, kasih orang yang bisa. bisa, betul. Pasti biasanya sih salah satu keluarga ada yang ini sih ya Mas. Ya. ada Ada yang orang jauh lah begitu. Itu ya cukup ya Mas ya. Ya tadi kita bincang-bincang masalah waris ya, waris berupa benda pusaka ataupun yang berupa harta. Semoga ada hal baik yang bisa kita sampaikan untuk kawan-kawan dan untuk kita sendiri di sini. Kita sama-sama belajar, sharing, itu aja ya Mas. Dan semata ini pendapat kami di sini. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.